Pemirsa, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pengecer kembali diizinkan untuk menjual gas 3 kg. Namun warga Kalideres, Jakarta Barat masih harus antri di agen untuk mendapatkan gas melon. Bahkan kondisi ini terjadi lantaran warung pengecer belum mendapatkan pasokan. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih antre di pangkalan atau agen penjualan gas untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, warga rela antre demi mendapatkan gas melon bersubsidi. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer. Ya, mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu, Pak. Dan kayak gini, susah nyarinya, Pak. Muter-muter banget gitu, udah susah, Pak, nyari gasnya. Susah. Susah. Dapatnya di mana? Ini, baru ini nih dapat. Sudah 3 hari. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sementara itu, pedagang warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan gas 3 kg dari pangkalan atau agen. Kan biasanya kan kalau normal itu kan saya habisnya sehari kayak 12, bisa lebih kan, kadang ngambil 2 kali ke agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin. Sejumlah pedagang juga berharap komitmen pemerintah untuk memperbolehkan kembali warung pengecer berjualan gas 3 kg segera terrealisasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara warga di kawasan Klender, Jakarta Timur juga masih kesulitan untuk mendapatkan gas melon. Pasalnya beberapa pengecer gas melon yang kini disebut subpangkalan, meskipun sudah mendapatkan pasokan gas, jumlahnya masih sangat terbatas. Seperti di salah satu pedagang eceran atau subpangkalan di kawasan Klender, Jakarta Timur, warga mendatangi pengecer untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga kini telah bisa mendapatkan gas di tingkat pengecer. Namun mereka mengeluhkan harga yang dirasakan masih terlalu tinggi, terutama pada hari pertama dibukanya kembali penjualan di tingkat pengecer. Namun untuk saat ini harga gas di pengecer sudah kembali normal. Aku nyampe muter ke gang-gang kecil, akhirnya dapet, ada yang dimahalin. Tadinya aku biasa beli 20, 25 kemarin. Tapi untung ada gitu, nggak apa-apa ya, mahal tapi barangnya ada gitu ya. Ini kalau nggak ada, aku kemarin hampir-hampir nggak mau dagang. Nggak ada gas katanya, aku dagang gorengan. Menurut saya sih, nggak sulit, cuman kita kan punya KTP gitu. Kurang tahu kalau nggak punya KTP sih kali. Iya, maka tadi pakai KTP, katanya langsung aja saya bawa ke sini gitu. Alhamdulillah dapet dah. Harganya berapa Bu sekarang? 20, nggak naik sih. Di warung juga sama 20. Meski pemerintah telah memperbolehkan pengecer menjual kembali gas subsidi, namun pedagang mengeluhkan pembatasan jumlah stok. Seperti yang terjadi di salah satu subpangkalan gas LPG 3 kg di Glodok, Jakarta Barat. Stok gas langsung habis dibeli warga sejak pagi. Akibatnya banyak warga yang datang belakangan kecewa dan harus mencari gas ke tempat lain. Enggak, 100 per hari. 100 per hari? Iya, jadi kan tiap pangkalan sekarang jatahnya itu 100 per hari. Pedagang berharap stok dapat diperbanyak agar warga mudah mendapatkan LPG bersubsidi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan distribusi gas 3 kg berjalan lancar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan sejumlah anggota Dewan menggelar sidak di pangkalan gas 3 kg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah anggota Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad tiba di pangkalan gas LPG kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Para wakil rakyat langsung meninjau tumpukan gas yang ada di pangkalan dan bertanya kepada pemilik terkait dengan distribusi gas 3 kg yang menjadi polemik sejak beberapa hari terakhir. Dari sidak di pangkalan gas hari ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa distribusi gas melon sudah lancar. Namun DPR akan tetap memantau agar kekisruhan tidak terulang kembali. Ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek
apakah kemudian sudah lancar atau belum? Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar. Seperti apa situasi di pangkalan gas LPG hari ini? Sudah ada rekan kami Camar Henda melaporkan langsung dari Palmerah, Jakarta Barat, dan rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari lokasi pangkalan gas LPG Ami Kramat, Jakarta Pusat. Dan kita akan ke Camar terlebih dahulu. Baik, selamat siang Camar. Apa hasil sidak dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko tadi? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya saat ini saya sudah berada di salah satu kawasan pangkalan gas LPG 3 kg resmi dari Pertamina. Benar, pangkalan ini berada di Jalan Anggrek Cendrawasih di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Sejak pagi hari tadi memang aktivitas masyarakat yang akan membeli ataupun juga sudah membeli LPG 3 kg ini sudah ramai. Di mana sebelumnya ini sempat terjadi antrean karena konsentrasi dari masyarakat untuk bisa membeli gas LPG terpusat di pangkalan LPG ini setelah sebelumnya seperti kita ketahui pada 1 Februari 2024 sudah 2025 maksud kami sudah diberlakukan agar penjualan gas LPG ini tidak lagi diperbolehkan oleh pengecer ataupun juga warung biasa. Nah, saat ini Nata dan juga pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca adalah gas LPG 3 kg yang resmi dipasok langsung oleh Pertamina dan juga ini merupakan salah satu pangkalan resmi yang sudah berdiri selama 7 tahun. Satu tabung gas 3 kg dihargai dengan harga eceran tertinggi Rp16.000. Setiap harinya dipasok 100 tabung gas, namun saat kemarin ini sempat ramai masyarakat mengantri, ini ditambah menjadi 50. Jadi total satu hari ini bisa mendapatkan 150 tabung pasokan yang disuplai setiap harinya. Kemudian Nata dan juga pemirsa perlu kami sampaikan pula bahwasanya masyarakat yang akan membeli gas LPG 3 kg ini harus menyertakan KTP. Seperti diketahui bahwasanya aturan ini diberlakukan supaya mempersingkat mata rantai penjualan sehingga harganya lebih murah. Nah, Nata, ada beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan. Selain dari pangkalan juga akan adanya subpangkalan ataupun juga pengecer yang sudah diperbolehkan untuk menjual gas LPG 3 kg kembali. Namun tentunya dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk di Jakarta adalah sebesar Rp19.000. Dari 30.000 pangkalan ataupun juga dari 300.000 warung yang seringkali menjual gas LPG, 230.000 diantaranya ini sudah ditetapkan agar bisa menjadi subpangkalan sehingga masyarakat bisa tetap membeli. Namun tentunya sekali lagi supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, harga eceran tertingginya adalah sebesar Rp19.000 untuk satu tabung gas LPG. Sementara demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, Camar. Dan kita akan menuju ke Henry Aprila. Henry, bagaimana situasi di pangkalan gas LPG di Kramat, Jakarta Pusat hari ini? Silakan. Ya baik, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Betul sekali kalau terkait dengan penjualan gas LPG 3 kg ini yang sudah diresmikan langsung pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto kalau pencabutan terkait dengan maksud kami pengecer yang tidak bisa menjual gas LPG 3 kg. Kemudian kalau saat ini kami sudah berada di salah satu pangkalan yakni pangkalan Ami yang berada di Jalan Keramat Tua, tepatnya di Jakarta Pusat. Betul sekali, Nata, kalau untuk gas LPG sendiri di pangkalan memang pemerintah menerapkan untuk penjualannya sendiri seharga Rp16.000, kemudian dibatasi untuk per pangkalan dari agen didistribusikan sebanyak 150 sampai dengan 200 tabung maksud kami. Kemudian kalau untuk mengetahui kelangkaan, kemudian juga terkait dengan apakah sempat terjadi keantrian, kita sudah bersama dengan salah satu pemilik pangkalan yakni Ibu Ami. Ibu, selamat
pagi menjelang siang Ibu. Pagi, sama pagi. Ibu kalau boleh tahu ini terkait dengan gas sendiri mulai langka nggak Ibu kalau di pangkalan Ibu sendiri? Sekarang sih udah lancar ya. Sekarang udah lancar. Tapi sempat terjadi antrian nggak Bu kalau di sini? Ya minggu kemarin sih ada. Cuman nggak Pak. Ya ada aja. Cuman sekarang udah lancar. Nah Ibu kalau dari pangkalan Ibu sendiri ini dapat dari agen berapa tabung Ibu kira-kira per minggunya? 1 minggu kan saya 4 kali. Senin, Rebo, Jumat, sama Sabtu. Masing-masing sih 80, Sabtu 70 tabung. Oke, Bu, kalau harapan Ibu sebagai pangkalan sendiri seperti apa sih Bu? Ya yang penting emang sih pengiriman lancar, pembeli juga kan ada, tapi kan dibatasin. Kalau untuk UMKM kan paling kalau 2 atau 3 paling banyak. Sebulan paling bisa 15 tabung kan. Kalau perorangan rumah tangga satu atau 2, lebih nggak boleh gitu ya mungkin ya. Mesti harus ada KTP, harus ada KTP UMKM, harus ada surat NIB-nya sekarang. Jadi kalau nggak ada NIB saya juga nggak bisa masukin. Tapi Ibu kalau konsumen ini menggunakan KTP ada yang merasa kesulitan nggak Bu kalau boleh? Pada mula-mula sih tahun kemarin sih ada banyak yang nggak mau kasih, tapi sekarang karena pernah langka jadi mereka itu sebelum apa-apa sekarang udah bawa KTP, udah siap sedia daripada dia balik lagi. Tapi memang kalau nggak ada KTP saya suruh dia balik, bawa KTP baru saya catat gitu. Bu, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, Nata, ternyata sedikit perbincangan kami kalau melihat tadi informasi yang diterima dari ibunya langsung bahwa memang kalau untuk penjualannya sempat langka. Namun kalau terkait dengan keluhan masyarakat sendiri, karena mengingat kalau pembelian perlu menggunakan KTP, terutama untuk ibu rumah tangga, kemudian juga masyarakat sekitar. Namun memang karena mengingat sempat terjadi kelangkaan gas, kemudian ini menjadi satu keharusan mereka memerlukan pembawaan KTP untuk pembelian gas LPG untuk personal atau perorangan sendiri. Kemudian kalau untuk pangkalan sendiri ini akan melakukan distribusi kepada subpangkalan ataupun pengecer. Memang kalau untuk mereka dimaksimalkan sebanyak 10 tabung saja. Nah memang kalau untuk penjualannya, informasi yang kami terima di pangkalan ini dijual seharga Rp16.000. Kemudian kalau untuk di pengecer atau pangkalan sendiri ini dijual seharga Rp19.000. Mengingat kalau keluhan lain yang diterima dari baik itu dari konsumen maupun dari pengecer, karena mengingat untuk agen-agen terdekat ini cukup jauh, sehingga ini yang menjadi satu kesulitan mereka karena mereka perlu menambahkan biaya transportasi untuk mendapatkan gas LPG. Tentu harapan mereka ini akan kembali dengan normal. Kemudian juga memang kalau tujuannya sendiri dari pemerintah untuk menerapkan ini sendiri selain hanya untuk digitalisasi, kemudian juga memang agar penjualan gas LPG 3 kg ini dapat didistribusikan dengan baik, kemudian juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tepat. Nah, kalau informasi lain yang kami terima memang harapannya ini tentunya dapat berjalan dengan normal. Kalau untuk saat ini memang tidak ada antrian, dan tentunya antrian sendiri atau di pangkalan ini sendiri ini didistribusikan sebanyak 4 kali dalam 1 minggunya. Nata. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari pangkalan gas LPG Keramat, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya ada rekan kami Camar Haenda dari lokasi pangkalan gas LPG Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kemarin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyidak pangkalan gas 3 kg di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan saat Gibran datang, sejumlah warga sedang mengantri untuk membeli gas LPG 3 kg tersebut. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi salah satu pangkalan LPG 3 kg di kawasan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Gibran memantau langsung kedatangan LPG yang baru tiba dari truk pengangkut. Sejumlah warga pun turut mengantri untuk membeli tabung gas melon tersebut. Gibran juga sempat mengobrol kepada pemilik toko terkait dengan pasokan LPG 3 kg yang dibutuhkan oleh warga. Banyak warga yang datang jauh dari luar kawasan ini demi membeli ke toko pangkalan LPG. Dan fenomena ini membuat pasokan yang biasanya cukup kini habis lebih cepat. Sementara itu pemirsa, antrian warga mencari gas 3 kg juga terjadi di Tangerang dan juga Bekasi. Warung-warung pengecer yang biasanya menjual gas 3 kg nyatanya belum mendapatkan pasokan. Antrian panjang warga masih terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.
Warga terpaksa mengantri gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Meski pemerintah telah mengizinkan pedagang kembali menjual gas eceran, namun faktanya warga masih sulit mendapatkan gas 3 kg. Ya karena punya saya kosong, buat masak itu terus gasnya karena kosong semua di rumah gitu. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya, nggak ada persediaan di warung-warung. Oke, kan kemarin kita tahu ya Presiden sudah menginstruksikan untuk pengecer boleh kembali menjual. Keadaannya seperti apa Bu di rumah ibu? Masih kosong kah atau gimana? Iya, masih kosong. Oh, makanya ibu antri nih? Iya, makanya saya ikut antri kalau di sini. Sementara itu keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih sulit didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga terpaksa memburu gas LPG 3 kg ke sejumlah agen dan pangkalan yang letaknya jauh. Bahkan, mereka rela antri panjang sejak pagi untuk mendapatkan satu tabung gas yang dijual dengan harga Rp19.000. Ini berharga banget Bang buat saya, buat keluarga saya, buat semuanya. Ya Bu, lagi saya Pak, jauh dari rawa aren. Tuh, semua dapat. Pak, tunjukin pemerintah Pak. Jangan masalah murahnya Pak, kalau ada saya bahagia Pak, kalau nggak ada sengsara. Yang saya dari pagi nyari gas, dapat gas, bahagia. Warga berharap pemerintah tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg. Terutama saat kebutuhan semakin tinggi jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.